Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih caranya mendaftar akun KIP kuliah buat teman-teman yang mau daftar KIP kuliah SNBP maupun SNBT. Nah, untuk penjelasannya langsung saja simak berikut ini. Yang pertama, aku saranin kalian itu menggunakan Google Chrome. Setelah itu, ketik KIP kuliah di kolom pencarian. Jika sudah muncul hasilnya, silahkan cari yang websitenya KIP Kuliah Kemdikbud atau yang ada logo kecil di samping kirinya, logo KIP Kuliah Kemdikbud. Setelah diklik dan benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah berada di tampilan seperti ini, silahkan klik garis 3 di bagian kanan atas. Jika udah, klik login. Nah, kalau misalkan kalian belum punya akun, silahkan klik yang daftar baru. Tetapi untuk yang sudah memiliki akun, silahkan login dengan memasukkan nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya. Nah, ini tampilan setelah kalian menekan tulisan daftar baru tadi. Silahkan isi sesuai pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan, yakni NIK kalian, NISN, NPSN, dan juga email. Setelah terisi semua dan sudah yakin tidak ada kesalahan, silahkan klik menu proses selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul tanda centang seperti ini. Dan di situ terdapat informasi singkat tentang kalian. Jika sudah benar, maka isikan email kalian yang juga tadi sudah diisikan ke kolom tersebut. Kemudian, klik menu daftarkan akun. Selanjutnya, kalian buka email. Yang halaman tadi jangan di logout ya, tetapi kalian keluar aja. Nah, setelah membuka email, cek pesan utama, atau kalau misalkan tidak ada, silahkan cek bagian spam yang bawah ini. Kalau misalnya sampai 1x24 jam tidak ada email masuk, kemungkinan itu terjadi kesalahan dari email yang kalian masukkan tadi. Oleh karena itu, dicek baik-baik ya sebelum data-datanya dimasukkan, dan pastikan memang tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, untuk pesannya ini tertulis non-reply@kipkuliah.id. Adapun isi pesannya itu memuat nama kalian, NISN, asal sekolah, tahun lulus, dan yang paling penting nomor pendaftarannya serta kode aksesnya. Kalau kalian udah mendapatkan nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya, silahkan login kembali ke menu awal KIP Kuliah Kemdikbud. Kemudian masukkan nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya yang tadi kalian dapatkan melalui email. Nah, kalau udah, klik masuk. Setelah diklik masuk, maka kalian akan menemukan tampilan pengisian berkas seperti ini. Dalam pengisian berkasnya, antara yang dari SMA sudah punya KIP dan yang tidak punya, itu memang terdapat perbedaan ya. Nah, untuk pengisiannya insya Allah juga akan aku buatkan video tentang cara mengisinya, tetapi di next video ya. Karena untuk penjelasannya sendiri ini cukup panjang. Jadi kalau misalkan digabung di video ini, videonya nanti akan lama banget dan akan membuat bosan kalian. Jadi insya Allah akan aku buat di video yang video-video selanjutnya gitu. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu ya, siapa sih yang bisa mendaftar KIP kuliah itu? Nah, untuk mengetahui persyaratannya, kalian bisa buka dulu menu panduan ini. Kemudian scroll ke bawah dan cari persyaratannya. Ini dia. Jadi untuk pendaftar KIP kuliah ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, pendaftar KIP yang dari sekolahnya sudah menerima KIP atau PIP. Nah, meskipun sudah menerima KIP atau PIP sejak SMA, SMK, atau MA, tetapi peserta yang masuk dalam golongan pertama ini juga harus melakukan pendaftaran lagi di laman KIP Kemdikbud ini. Nah, kemudian yang kedua yakni golongan yang dari zaman sekolahnya itu tidak menerima KIP atau PIP, tetapi dapat mengajukan KIP untuk kuliah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yakni penghasilan kedua orang tua di bawah 4 juta, yang mana apabila dibagi anggota keluarganya, tiap anggotanya mendapatkan maksimal 750.000. Misalnya, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 orang anak. Setiap bulannya, ayahnya menghasilkan 3 juta. Berarti 3 juta tersebut dibagi menjadi 5. Nah, jika dibagi rata, tiap anggotanya itu akan mendapatkan 600.000 per bulannya. Nah, berarti itu memenuhi persyaratan ya, yakni di bawah 750.000. Kemudian, jika sudah memenuhi persyaratan, kalian bisa mengajukan SKTM ke desa atau ke kelurahan.
Sebelum mendaftar, perhatikan dulu ya jadwalnya. Lakukan tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwalnya. Oke, yang pertama ini ada menu biodata. Nah, di menu biodata ini, peserta diminta untuk mengisikan informasi mengenai data dirinya dan juga foto dirinya. Untuk bisa mengisinya, kalian klik menu perbarui biodata ya, yang berwarna biru di pojok atas ini. Pertama, jangan lupa juga isikan foto dengan klik tulisan browser untuk mengunggahnya. Fotonya sebaiknya pakai yang buat daftar SNBP dan juga SNBT ya. Kemudian, isi satu persatu mulai dari NISN, nama panjang, dan juga NIK. NIK-nya NIK kalian. Nah, nanti juga akan diminta untuk mengisikan nomor KIP atau nomor KKS. Tetapi apabila kalian tidak punya, maka dikosongi aja. Setelah itu, ada asal sekolah kalian dengan mengisikan NPSN-nya dan juga nama sekolahnya. Kemudian, tahun lulusnya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat dengan dituliskan nama jalan desa kalian dan juga RT RW secara lengkap, provinsi, kabupaten atau kota, kode pos, email, telepon, dan nomor HP kalian. Kalau telepon itu merupakan telepon rumah ya, yang biasanya itu depannya pakai 02. Sedangkan handphone itu merupakan nomor HP kalian atau WhatsApp kalian. Kalau udah, beralih ke menu kedua yakni menu keluarga. Nah, untuk mengisinya silahkan klik perbarui data keluarga yang berwarna biru itu. Nah, di menu keluarga ini silahkan unggah foto bersama keluarga kalian yang ada di KK. Tetapi kalau misal nggak bisa lengkap seperti yang di KK, karena mungkin ada urusan tertentu, tidak apa-apa. Seadanya saja. Selain itu, di menu keluarga ini, kalian juga mengisi nomor KK. Kemudian ada NIK kepala keluarga kalian, nama ayah atau wali kalian, statusnya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal, pendidikan ayah, hubungan ayah dengan kalian, misalkan apakah ayah kandung ataukah ayah angkat atau ayah tiri. Kemudian pekerjaan ayah atau wali kalian. Terus ada informasi detail tentang ayah kalian. Misalnya boleh diisi tentang kondisi kesehatannya dan juga kondisi fisiknya. Selain ayah juga ada deskripsi tentang ibu, yakni nama ibu, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Nah, kalau pekerjaan ini misalkan ibu kalian tuh ibu rumah tangga, berarti diisi tidak bekerja. Kemudian detail tentang ibu dan juga jumlah tanggungan. Nah, kalau jumlah tanggungan ini merupakan jumlah tanggungan dari kepala keluarga kalian ya. Misalnya, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 anak. Misalnya yang bekerja itu hanya ayah, maka tanggungannya itu berjumlah 4. Kemudian, setelah tanggungan itu ada pengisian tentang nomor telepon orang tua kalian. Menu yang ketiga itu yakni menu ekonomi. Nah, untuk menu ketiga, 4, dan juga 5, yaitu terdiri dari ekonomi, rumah, dan juga aset, ini terdapat pada siswa yang tidak terdata di DTKS ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah terdata di DTKS, maka nggak ada. Oke, untuk mengisinya, silahkan klik perbarui ekonomi dulu. Nah, di menu ekonomi ini terdapat dokumen pendukung ekonomi yang harus kalian unggah, yaitu scan SKTM. Bentuknya JPG. Kemudian isikan pekerjaan ayah atau wali kalian, dan juga pekerjaan ibu kalian, penghasilan ayah ibu, total hutang apabila ada, dan juga jumlah cicilan per bulannya. Kemudian isi juga jumlah piutang. Nah, piutang itu merupakan istilah meminjamkan. Mungkin keluarga kalian meminjamkan uang ke siapa, dan juga besarannya berapa. Itu ditulis ya. Nah, selanjutnya itu ada kolom mengenai cicilan piutang tersebut, yang dibayarkan oleh orang yang utang kepada keluarga kalian setiap bulannya itu berapa. Yang selanjutnya itu di menu ekonomi ini ada jumlah tabungan keluarga. Kalau udah keisi semua, silahkan beralih ke menu yang keempat, yaitu menu rumah. Di menu rumah ini, silahkan unggah foto rumah kalian tampak depan, foto ruang keluarga, foto dapur, dan juga foto kamar mandinya. Selain mengunggah foto, kalian juga harus mengisi beberapa data ya, yang terdiri dari status kepemilikan rumah, apakah rumah sendiri ataukah rumah kontrakan seperti itu. Tetapi nanti untuk isiannya itu ada pilihannya, jadi kalian tinggal memilih opsi yang ada, disesuaikan dengan kondisi kalian. Selain itu ada tahun perolehan rumah tersebut, sumber listriknya, daya listriknya, luas tanah, dan NJOP per meternya.
Nah, saran aku pada saat mengisi menu rumah ini, silahkan cari kartu pajak bumi bangunan kalian atau mengisinya itu dengan orang tua kalian. Karena mungkin nanti ada beberapa pertanyaan atau data yang harus diisikan, tetapi kalian tuh belum tahu. Jadi saran aku mengisinya di rumah bersama dengan keluarga atau orang tua kalian. Selanjutnya ada data mengenai luas bangunan, bahan atap rumah kalian atau rumah yang kalian tempati, bahan lantainya, bahan temboknya, mandi cuci kakus, apakah kondisinya menggunakan WC ataupun apa, nanti bisa pilih. Sumber airnya, jarak rumah ke kota, dan juga jumlah orang tinggal di rumah kalian tersebut. Nah, untuk mengisinya, klik perbarui data rumah ya, di bagian atas yang berwarna biru itu. Kemudian, jika udah keisi semua, silahkan langsung beralih ke menu selanjutnya. Jadi, kalau di sini tuh tanpa ada simpan-simpanan, itu sudah secara otomatis akan tersimpan. Menu yang kelima yaitu ada menu aset. Aset ini merupakan kepemilikan barang yang dimiliki seperti misalnya motor, TV, kulkas, tanah, sawah mungkin ya, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk aset ini nanti juga diisikan jenisnya ya, apakah termasuk alat komunikasi, transportasi, alat rumah tangga, ataupun alat penunjang pendidikan. Selain itu, kalian juga nanti mengisi mereknya, merek dari alat itu apa. Next, yang keenam yaitu menu prestasi. Nah, silahkan di menu prestasi ini isikan maksimal 3 prestasi terbaik kalian dengan mengisikan nama kegiatannya, jenisnya apa, tingkat kejuaraannya apa, dan juga tahun perolehannya. Tetapi kalau misalkan nggak ada prestasi yang mau diisi, ya juga nggak apa-apa, dikosongin aja nggak apa-apa. Next, yang ketujuh yaitu menu rencana. Nah, silahkan pilih rencana tinggal kalian selama kalian menjadi mahasiswa nanti. Apakah kos ataukah tetap bersama orang tua. Kemudian isikan dukungan dari orang tua. Selanjutnya juga isikan transportasi asal. Ini dari rumah ke kos atau ke kampus kalian. Dan juga transportasi harian kalian. Nah, di sini juga ada biaya transportasinya itu estimasi biaya setiap harinya. Menu seleksi ini harus diisi ya, berdasarkan seleksi apa yang akan kalian ikuti. Apakah itu SNBP, SNBT, seleksi politeknik, seleksi mandiri, maupun seleksi dari kampus swasta. Kalau misalkan kalian nggak nyantumin seleksi yang akan kalian ikuti, kalaupun nanti lolos, kalian itu tidak akan tercantum sebagai pendaftar KIP kuliah sehingga tidak akan mendapatkan KIP kuliah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya, isi semua seleksi yang kalian ikuti di menu seleksi KIPK ini. Nah, jika data kalian sudah terisi, kalian bisa cek status kelengkapannya di bagian atas ini. Apakah sudah lengkap ataukah belum? Jika sudah dan dipastikan valid data yang kalian isi, silahkan klik menu cetak kartu ini, kemudian cetak formulir. Nah, simpan baik-baik ya kartu pesertanya dan juga formulir itu. Kiranya begitu ya penjelasan terkait bagaimana sih cara membuat akun untuk pendaftar KIP kuliah SNBP maupun SNBT. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.